Kenapa Bang Mario? Bang Mario bosen Kak di rumah mulu nih. Sama, Kak Rati juga di rumah terus. Emang Kak Rati gak bosen Kak? Abang Mario mah bosen di rumah mulu nih Kak. Awalnya sih bosen Bang, tapi sekarang Kak Rati udah mulai mensyukuri dan bersenang-senang aja dengan kondisi saat ini. Kak Rati tetap bersyukur ya, makanya bisa seperti itu deh Kak. Iya betul Bang Mario, Kak Rati tetap bersyukur. Kayaknya Bang Mario kurang bersyukur deh Kak, makanya Bang Mario jadi bosen di rumah Kak. Iya Bang, harusnya Bang Mario tuh ya tetap bersyukur. Karena Bang Mario bisa menghabiskan banyak waktu sama keluarga. Iya kayak bisa lebih dekat sama keluarga, sama kakak, Iya, sama adik ya Kak. Betul. Oh ya deh, harus lebih bersyukur lagi Kak, biar bisa menikmati kehidupan ini Kak. Kehidupan ini. Bang Mario, adik-adik sekolah minggu juga gimana ya? Oh iya, di sekolah minggu sampai kelupaan Kak. Nah kita sapa, kita asik ngobrol jadinya Kak. Gimana adik-adik sekolah minggu? Kita sapa dulu kali Kak ya. Iya, boleh Bang. 1, 2, 3. Halo, shalom adik-adik sekolah minggu. Apa kabarnya? Apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan yang baik dan sehat ya Bang Mario. Kita harapkan seperti itu ya Kak. Iya Bang. Kalaupun ada yang dalam keadaan kurang sehat atau sakit, gak apa-apa. Tetap sukacita, banyak berdoa, Iya banyak betul. Tetap berpikir bergerak, ya, positif. positif Kak ya. Iya. Oke, itu Kak kita Bang, gimana kalau kita mau mulai ibadah kita Bang? mau Ini kan mulai hari ibadah ya. Minggu, Oh iya Bang. udah hari Minggu Kak ya. Kita kayak kasihkan ngobrol nih Kak. Ayo Kak, Iya. kita diri Kak. Ayo. Hop, Hop, hop. hop, hop, hop. Nah, udah enak nih. Nah, udah semangat Kak. Bang Mario udah semangat deh sekarang deh. Ya harus dong Udah, Bang. harus bersyukur. Bersyukur. Nah. Terus Abang? Biar lebih bersyukur lagi Kak. Dan juga adik-adik lebih bersemangat di hari Minggu yang indah ini. Gimana kalau kita nyanyi Kak? Tapi Bang Mario request Kak, ada gak Kak Rati punya lagu yang kita tetap bisa sukacita tapi di rumah Kak? Ada Bang. Oh ada? Iya. Mantap sekali Kak. Itu loh Bang yang lagunya Yesus di dalam rumahku senang-senang lah. Oke, ayo. Ya. Oke Bang Philip, Bang Luther. Siap. Adik-adik semuanya mari kita bernyanyi. Yesus di dalam rumahku senang-senanglah. 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 Yesus di dalam rumahku senang-senanglah. Senang-senanglah. When Jesus in my family. When Jesus in my family, happy happy home, happy happy home, happy happy home. When Jesus in my family, happy happy home, happy happy home. Gimana Bang Mario? Udah happy? Lumayan Kak. Udah. Tapi belum full kita, Belum full. belum penuh semangatnya Kak. Gimana Nyanyi- kalau- Nyanyi lagi Kak. Ada ide lagi Kak lagunya Kak? Ada Bang, gimana kalau kita nyanyi Oh sukacitaku. Udah lama gak nyanyi itu Kak. Iya betul, Oke. pakai gerakan Bang. Oke siap. Oke Bang Philip. Oh sukacitaku sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, Engkau sumber kehidupanku. Oh sukacitaku Sejak ku jumpa Yesusku. Oh
hanya ku berserah, Yesus sumber kehidupanku. Oh, sukacitaku. Yeay. Mantap bang, udah full ya bang? Udah full kak, karena abang kakaknya udah capek juga nih. Capek, Udah keringetan. full, udah Gak apa-apa, semangat. biar lebih sehat kak. Iya betul. Udah cukup semangat kak, kita kayaknya mau masuk ke ibadah kak. Iya betul bang Mario. Kita angkat pujian kali kak ya. Ya sebelum masuki ibadah kita bernyanyi Ku siapkan hatiku Hatiku, ya bang. Mari adik, kita dalam sikap berdoa nyanyikan lagu ini dengan setengah suara. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan Untuk dengar firman-Mu. Mari adik-adik sekolah minggu kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur buat hari yang Engkau berikan. Terima kasih Tuhan untuk segala hal yang boleh terjadi dalam hidup kami. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kami boleh kembali beribadah walau masih di rumah ya Tuhan. Kiranya kami tetap bersukacita ya Tuhan, dan sukacita kami penuh karena Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kiranya memberkati pendeta, kakak abang sekolah minggu, juga pemusik yang melayani setiap peribadahan melalui online ini ya Tuhan. Kiranya adik-adik sekolah minggu semuanya dapat bersukacita mendengarkan firman Tuhan selalu. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa agar kiranya kami diberikan kesehatan selalu. Ampuni kami Tuhan atas dosa maupun pelanggaran kami. Kami siap mendengarkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom anak-anak sekolah minggu, mari kita mempersiapkan diri kita untuk beribadah kepada Tuhan. Kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 15 ayat 1 dan 3. Ayat yang ketiga, anak-anak sekolah minggu diundang untuk berdiri. Berhimpun semua menghadap Tuhan, dan pujilah Dia pemurah benar. Berakhirlah
Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Haleluya. Kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus Kristus, kubukakan dengan amin, kubukakan dengan amin, tuluskan hati kami dengan yakin, tuluskan hati kami dengan yakin, memegang firman-Mu, memegang firman-Mu, curahkan roh-Mu Tuhan, curahkan roh-Mu Tuhan, supaya diteguhkan kami setia kepadamu. kami setia kepadamu. Amin. Amin. Kita membaca hukum Taurat Tuhan dari hukumnya yang ke-6, titah ke-6, Titah ke-6, jangan engkau membunuh. jangan engkau membunuh. Maksudnya adalah Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mengancam Sebab itu jangan kita mengancam kehidupan tetangga kita kehidupan tetangga kita maupun mendatangkan bahaya kepadanya, maupun mendatangkan bahaya kepadanya, melainkan kita harus bersahabat melainkan kita harus bersahabat dan membantu kebutuhan hidup mereka. dan membantu kebutuhan hidup mereka. Demikian hukum Taurat Tuhan. Marilah kita berdoa memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami kuatkanlah kami melakukan segala perintah-perintah-Mu. melakukan segala perintah-perintah-Mu. Amin. Amin. Mari kita bernyanyi dari buku ND Sekolah Minggu nomor 48. Sukacita dalam Tuhan, ucap syukur selalu dalam suka dan duka, semua itu karunia-Nya, tak terbilang kasih-Nya, tak terjangkau pikirannya, berserahlah senantiasa, pastikan dapat berkat dari-Nya. Anak-anak sekolah minggu diundang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari sorga dan akan turun dari sorga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, satu gereja Kristen yang kudus, dan pengampunan dosa, dan pengampunan dosa, kebangkitan daging, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. dan hidup yang kekal. Amin. Amin. Anak-anak sekolah minggu dipersilakan duduk kembali.
kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 467. Adik-adik sekolah minggu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Ya Allah yang kami kenal dalam diri Yesus Kristus, pada saat ini kami bersama-sama dengan adik-adik kami sekolah minggu akan membaca firman-Mu. Kiranya Tuhan menerangi hati dan juga pikiran kami, sehingga anak-anak sekolah minggu bisa mengerti dan mampu melakukannya. Terpuji Engkau Tuhan di dalam kehidupan orang-orang percaya, orang tua kami dan juga saudara-saudara kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Adik-adik sekolah minggu, firman Tuhan bagi kita pada saat ini tertulis di dalam Efesus pasal 4 ayat 29 sampai ayat 32. Efesus pasal 4 ayat 29 sampai ayat 32, inilah firman Tuhan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikianlah pula segala kejahatan. Tetapi hendaknya lah kamu ramah terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, semuanya adik-adik sekolah minggu pasti lebih menyenangi orang yang baik dibandingkan dengan orang yang jahat. Semuanya pasti suka terhadap orang baik dan tidak menyukai orang jahat. Tetapi sering kita memilih untuk menjadi orang jahat daripada menjadi orang baik. Kenapa? Karena bagi kita mungkin kita menjadi jahat karena ada orang yang berbuat jahat kepada kita, sehingga kita layak untuk membalaskan kejahatan itu dengan kejahatan pula. Nah, adik-adik sekolah minggu, ingat ini yang dikatakan oleh firman Tuhan. Jangan berbuat jahat, jangan mendukakan Roh Kudus, jangan membuat orang menjadi geram, jangan membuat orang menjadi marah kepada kita. Artinya apa? Kalau kita adalah orang Kristen, maka kita harus mampu untuk berbuat baik. Kita harus mampu juga untuk membuat orang menjadi senang kepada kita. Kita tidak boleh hanya memikirkan diri kita sendiri. Kita tidak boleh hanya memikirkan bagaimana supaya perasaan kita itu bisa tersampaikan tanpa memperdulikan perasaan orang lain. Firman Tuhan mengatakan,
hendaklah kamu juga harus mampu menjadi orang-orang yang disukai oleh banyak orang. Tantangannya apa tadi saya katakan? Jangan membuat dirimu membuat orang lain supaya tunduk kepadamu dan membuat orang lain itu untuk memaklumimu saja, tetapi kamu juga harus mampu untuk membuat orang lain menjadi senang kepada dirimu. Karena hidup ini itu bukan untuk mengekspresikan kesenanganmu saja, tidak, tetapi ada juga orang-orang lain yang harus kita perhatikan. Kalau orang-orang lain itu kita perhatikan untuk diri kita sendiri saja, maka itu yang dinamakan dengan yang egois. Adik-adik sekolah minggu, pernah nggak adik-adik sekolah minggu mendengarkan satu orang tokoh yang bernama Midas? Midas itu adalah seorang raja. Nah, itu sangat terkenal dia. Kenapa jadi terkenal dia di banyak orang nama raja itu Midas? Itu karena ada cerita di legenda Midas itu. Apa itu? Midas adalah seorang raja. Midas ini sangat suka kekayaan. Nah, adik-adik sekolah minggu coba perhatikan. Mana lebih senang kita, hidup biasa-biasa saja atau hidup kaya? Pasti adik-adik sekolah minggu mengatakan, oh lebih enak hidup kaya. Nah, Midas juga seperti itu. Midas sangat suka terhadap kekayaan. Dia seorang raja, tetapi dia masih pengen untuk menjadi lebih kaya lagi. Lalu, karena dia terobsesi untuk menjadi kaya, dia berdoa, dia memohon. Jadikanlah tanganku ini menjadi tangan yang sangat punya kekuatan. Dia meminta supaya apa yang dia sentuh itu menjadi emas. Lalu tiba-tiba kekuatan itu pun bekerja. Legendanya bahwa semua yang dipegang oleh Midas itu menjadi emas. Dan ketika dia mencoba untuk menyentuh kursinya, kursi kerajaannya, ketika tangannya menyentuh kursi itu, tiba-tiba kursi itu pun berubah menjadi emas. Lalu Midas pun terkejut dan dia sangat senang. Wah, akhirnya aku bisa menjadi raja yang paling kaya di seluruh dunia ini. Lalu dia sibuk pergi di sekitaran istananya. Dia menyentuh tiang istananya, terus tiang itu menjadi emas. Lalu dia menyentuh tombaknya, dia menyentuh pedangnya, pedang itu pun berubah menjadi emas. Dia menyentuh permadani, permadani itu pun menjadi emas. Semuanya dikelilinginya jadinya istananya itu. Tibalah saatnya dia lapar. Karena dia udah habis berkeliling ke istana itu. Lalu dia memanggil istrinya, "Permaisuriku, apa raja? Berikan aku makan," katanya gitu. Terus datang istrinya memberikan makanan kepada raja itu, dan ketika raja itu memegang piringnya, piring itu pun berubah menjadi emas. Dia nggak bisa lagi makan. Dia marah kepada istrinya, dia marah kepada istrinya dan dia memukul istrinya, dan ketika dia memukul istrinya pun berubah menjadi emas. Akhirnya Midas pun terdiam. Dia nggak tahu lagi mau makan, mau minum pun dia nggak bisa. Istrinya sudah berubah menjadi emas dan dia pun menangis. Dia menyadari bahwa keinginannya itu membuat orang menjadi menderita. Paulus mengingatkan, kalau ada orang yang berbuat jahat kepadamu, rawat tetap kerukunan. Orang Kristen itu harus mampu menjadi perekat bagi orang lain. Orang Kristen itu harus merangkul orang lain. Orang Kristen itu harus mampu untuk mengasihi orang lain. Nah, jadi kalau dia merangkul, kalau dia mengasihi, maka gerak hidupnya adalah kepada orang lain. Bukan lagi hidup yang egois, yaitu membawa orang lain kepada dirinya. Paulus mengatakan,
berikan hidupmu kepada orang lain, berlaku ramahlah kepada mereka, jauhkan segala kepahitan, kegeraman, karena hidupmu itu bagi orang lain. Mengapa? Karena dikatakan, tetapi hendaknyalah engkau ramah terhadap orang lain, penuh kasih mesra, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Nah, jadi Paulus mengatakan, kau memberikan hidupmu kepada orang lain, supaya orang lain bisa engkau rangkul, engkau memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Mengapa? Karena Kristus sudah pertama kali memberikan hidupnya kepadamu. Nah, jadi kita belajar untuk mengasihi orang lain, itu karena kita telah menerima kasih yang dari Allah kepada kita. Nah, jadi ingat cerita Midas. Midas adalah orang yang sangat rakus, yang sangat menginginkan bahwa kehidupan itu adalah untuknya. Akhirnya apa? Dia tidak menerima kenikmatan hidup itu. Sekarang anak-anak sekolah minggu harus mampu untuk memberikan kebahagiaan orang lain. Nah, mungkin anak sekolah minggu mengatakan, Pak Pendeta, bagaimana saya bisa mampu untuk memberikan kebahagiaan kepada orang lain? Kan sekarang kami kan di rumah. Adik-adik sekolah minggu, jawabannya sederhana. Adik-adik sekolah minggu, apakah mempunyai orang tua yang sedang sakit? Doakan mereka. Adik-adik sekolah minggu, apakah mempunyai teman yang orang tuanya sedang sakit? Doakan mereka. Adik-adik sekolah minggu mempunyai teman gereja yang orang tuanya terkena COVID? Doakan mereka. Tuhan, temanku sedang sakit. Tuhan, orang tua temanku sedang sakit. Sembuhkan mereka. Walaupun mereka tidak melihatmu, walaupun mereka tidak mengetahui engkau mendoakan mereka, tetapi Tuhan mendengarkan doamu. Dan itu akan Tuhan sampaikan melalui kesehatan-kesehatan karena kita mendoakan mereka. Karena ketika orang lain mendoakan kita, adik-adik sekolah minggu, kita akan merasa senang. Oleh karena itu, doakanlah juga orang lain, supaya orang lain itu merasa senang. Seperti Kristus yang menyerahkan dirinya bagi manusia, supaya manusia menjadi senang, maka kita pun harus mampu untuk memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Amin, kita berdoa. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami, pada saat ini kami sudah mendengarkan firman-Mu, walaupun orang Kristen pada saat itu masih sedikit, tetapi itu tidak menjadikan mereka untuk tidak berbuat baik. Adik-adik sekolah minggu, walaupun di dalam kelemahannya, mereka menerima uang dari orang tua mereka menerima makanan dari orang tua mereka, tetapi mereka mampu untuk berbuat baik. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, ajarkan dan bentuklah hati adik-adik sekolah minggu mempunyai hati yang lembut dan berkata baik, sehingga kami mampu diterima oleh banyak orang dan kami menjadi kesukaan banyak orang. Mereka menikmati kehadiran kami di lingkungan mereka, di kehidupan mereka, sebagaimana Engkau yang telah memberikan hidupmu bagi kami. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur atas itu semua. Dan kami juga mendoakan saudara-saudara kami, dan kami juga mendoakan orang tua kami yang sekarang sedang sakit, yang sekarang sedang menderita. Engkau yang menyembuhkan, Engkau yang memulihkan. Ketika mereka lemah, Engkau memberikan mereka kekuatan, sehingga kami dapat kembali menikmati kehidupan yang Kau berikan kepada kami. Di dalam Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Adik-adik semuanya, mari kita mengumpulkan persembahan. Jangan lupa kita meletakkan persembahan kita di kotak persembahan yang sudah kita buat. Jangan lupa nanti dikumpulkan di akhir tahun atau di bulan November ya Bang Maria ya. Betul sekali Kak.
Baik, sekarang kita menyanyikan lagu persembahan kita dari buku ND Sekolah Minggu nomor 64, Peleanhu. Adik-adik sekolah minggu, marilah kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa yang diajarkan Yesus kepada para murid-muridnya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati engkau dan memelihara engkau. Kiranya Tuhan menerangi engkau dengan wajahnya dan dikasihinya engkau. Kiranya Tuhan menampakkan wajahnya kepada kamu dan mengaruniai engkau dengan damai sejahtera. Amin. 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 Adik-adik sekolah minggu, selamat hari Minggu dan tetap jaga kesehatan dan tetap belajar di rumah. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Nah, Bang Mario sudah dengar kan tadi khotbah yang dibawakan oleh Amang Pendeta Sihaan? Oh sudah Kak. Gimana Bang? Tadi firmannya tentang menjaga omongan kita kayak menjaga mulut ya. Iya betul Bang, hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Iya, seperti Rasul Paulus tadi. Kenapa Kak Rasul Paulusnya Kak? Mengajak kita adik-adik sekolah minggu supaya ramah terhadap yang lain dan peduli. Oh, tapi Kak, kalau sekarang keadaannya pedulinya caranya gimana, kan nggak bisa ketemu Kak? Ih, bisa Bang, caranya sederhana loh. Gimana tuh Kak? Caranya kita bisa mendoakan teman-teman kita atau orang tua yang sakit supaya mereka diberikan kesembuhan. Oh iya, melalui doa Kak ya? Iya, melalui iya, doa. benar-benar. Seperti itu adik-adik sekolah minggu. Baiklah Bang Mario, Ya. ibadahnya sudah selesai. Udah selesai Kak ya? Sudah. Nah, kita ketemu lagi di 2 minggu lagi Kak ya? 2 minggu 2 minggu berikutnya. kembali. Tetap semangat. Tetap jaga kesehatan, Iya betul. jaga imunitas, dan juga Jaga jarak. dan juga protokol kesehatan Kak ya, tetap Iya kita betul jaga sekali. ya. Baik adik-adik sekolah minggu, sampai jumpa. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus Yesus memberkati. memberkati.